Assalamualaikum, hai semua, salam sehat ya. Hari ini aktivitas Ibu Nara, kebetulan hari ini anak-anak banyak yang anak-anak, adik-adik, keponakan itu banyak yang pesan minta dibuatkan kue. Makanya Ibu Nara ini mau masak cepat yang ringkes aja nih. Kebetulan di rumah ada terong pipit, mau ditumis pakai udang. Dapat terong banyak dari adik, dari kebun, katanya dibagiin sama temennya. Nah ini mau dimasak sebagian aja, ini mau dibagi 3 lah tadi tuh. Nah ini mau dipotong-potong dulu, baru nanti ditumisnya pakai udang. Bumbunya cuman bawang merah diiris karena bawang merah sama bawang putih, karena di kulkas ada bumbu yang sudah jadi. Waktu itu ada buat bumbu sambal goreng dan memang sengaja untuk di stok. Jadi kalau pas lagi butuh mau masak cepat itu langsung dipakai aja. Ini bawangnya ditumis dulu sampai harum, baru nanti dimasukkan ini udangnya dulu supaya udangnya mateng. Ntar kalau sudah berubah warna jadi agak-agak agak kekuningan itu udangnya, baru dikasih bumbunya. Tapi ini saya kasih dulu garam sedikit karena supaya nanti udangnya agak berasaan gitu. Nah ini dikasih 1 sendok lah bumbunya, bumbu jadinya. Tapi nanti kalau kurang tinggal ditambah aja pas 1,5 sendok atau 2 sendok gitu ya. Ini ditumis-tumis dulu sampai harum. Nanti kalau sudah harum kita masukkan ini si terong pipitnya. Diaduk-aduk-aduk. Ntar kita kasih garam dulu. Garam, bumbu-bumbu ya, garam, penyedap rasa, baru kita kasih gula juga. Itu nanti disesuaikan aja sama rasanya ya. Nanti kalau kurang boleh ditambah. Nah kemudian kasih air, diaduk-aduk sebentar, baru nanti ditutup dulu ya. Kita biarkan sampai mendidih. Nanti kalau sudah mendidih, nah dikoreksi rasa, baru kalau udah ya siap disajikan deh. Tadi masaknya kan juga sekalian goreng ikan apa gitu ya, bikin sambal. Tapi karena kebanyakan minyak yang kecipratan, jadi ya dapurnya dibersihin dulu. Karena mau buat kue, dapur harus bersih. Ini kita siapin wajan dulu karena tepung yang mau dipakai untuk bahan kue ini, tepungnya itu harus digoreng dulu supaya kuenya kalau misalnya tersimpan lama itu nggak mudah berjamur seperti itu. Biasanya saya ya digoreng-goreng sebentar gitu sampai dia mateng dan teksturnya seperti licin gitu ya. Walaupun apinya sudah dimatikan itu tetap diaduk-aduk ya supaya dia nggak gosong karena masih panas tadi kan. Ini kita pindahkan dulu ke wadah, itu ke baki supaya dia cepat dingin. Nah ini kan kebetulan Ibu Nara mau menggoreng ada 3 bungkus 3 kilo tepung. Jadi ini sambil kita dinginkan yang ini sambil kerjain yang lain sampai selesai lah ya. Nah ini udah selesai 3 bungkus, ini sudah dingin juga, ini diayak. Nah jadi diayak dulu sampai selesai, sampai habis. Diayak maksudnya supaya kalau ada tepung yang masih bergumpal-gumpal gitu ya, itu bisa tersaring. Jadi nanti kalau misalnya biasanya kan banyak tuh tepung kalau digoreng banyak yang berendul-berendul gitu ya. Nah itu bisa disaring lagi. Ini kue yang mau dibuat ini nastar, kue nastar. Kebetulan selainya itu udah dibuat, sudah ada di kulkas ya, tinggal dikeluarin aja. Nah ini bahannya saya pakai 3 bungkus Blue Band yang 200 gram itu. Jadi itu 3 bungkus Blue Band. Baru kemudian butternya saya pakai 3 sendok makan.
sama 175 gram itu gula halus. Itu di mixer sampai tercampur rata. Di mixernya juga kecepatannya yang sedang aja. Jadi kalau ada nomornya yang nomor 2 aja. Nggak usah terlalu lama karena sebenarnya untuk mencampur si si tepung sama bukan si tepung sih, mentega sama gulanya sama butternya. Nah, ini kita masukkan telurnya. Itu saya pakai berapa butir ya? 6 butir saya pakai. Itu kuningnya semua. Jadi yang putihnya udah dipisah, yang dipakai kuningnya aja. Sudah telurnya masuk, baru di mixer pakai kecepatan tinggi supaya dia cepat mengembang si telur tadi. Ini kita ratakan dulu yang jiprat-jiprat itu ya. Kita ketengahkan, baru kita mixer lagi sampai rata dan mengembang merata gitu ya. Nah, kalau sudah, ini siap kita kasihkan bahan yang lainnya lagi. Nah, ini kita masukkan susu bubuk instan. Ini Denko instan ya. Itu saya pakainya 1 saset setengah. Nah, baru kita pakai lagi, kita tambahkan lagi itu maizena, itu pakai 3 sendok makan. Nggak usah terlalu jubung ya, sedang-sedang aja. Nah, itu kita campur nanti merata. Itu nanti diaduknya boleh pakai spatula aja, juga boleh pakai mixer yang pakai ini kecepatan rendah aja. Kan cuman untuk mencampur si tepung dan susu tadi, tepung maizena ya sama si susu. Jadi kalau sudah tercampur rata, udah tinggal siap dicampur sama tepung terigu ya. Ini kita udah siapkan tepungnya, tapi kita ambil aja sedikit dulu ya, beberapa sendok aja. Baru kita masukkan si adonan, baru kita aduk. Nanti kalau memang kira-kira tepungnya yang kurang atau adonannya yang kurang, itu nanti tinggal di ini aja, disesuaikan aja. Jadi kalau buat adonannya itu nggak usah terlalu keras gitu. Jadi nanti teksturnya kue itu lembut, nggak keras gitu. Sepertinya adonannya sudah cukup, adonannya nggak terlalu keras ya. Nah, ini kita siapkan dulu loyangnya. Oh ya, ini saya pakai plastik kresek ya, karena kebetulan stok di rumah habis. Kemarin waktu bulan puasa kan nggak belanja karena nggak bikin kue, jadi nggak beli. Nah, begitu mau dipakai udah nggak ada ininya, sarung tangan plastiknya. Nah, jadi pakai kresek aja nggak apa-apa ya. Nah, ini sambil dibuat bulatan-bulatan kecil gitu, disesuaikan aja sama besarnya nastar yang mau dibuat. Kalau ada yang kebanyakan dikurangin, ada yang sedikit ditambahin gitu ya. Nah, tadi juga si selainya sudah dikeluarkan dari kulkas, sudah dari tadi sih, jadi ini siap dipakai aja. Nah, udah sambil sambil dicetak aja nih dibentuknya, karena pesanannya anak-anak maunya yang bentuk daun, jadi ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini tadi kan sudah di oven ya,
udah di oven semua selesai. Nah, baru didinginkan, karena kalau mau dikasih ini olesan apa nih, telur itu harus dingin dulu. Kalau dia panas itu gampang pecah eh, lapisannya itu ya, lapisan telurnya, jadinya nggak cantik kalau pecah-pecah, makanya harus didinginkan dulu. Jadi ini semua kita olesin dulu semua sampai rata. Nah, nanti setelah itu baru ini kita olesin yang kedua kalinya. Jadi kalau ngoles itu yang pertama tipis-tipis aja nggak apa-apa, yang penting rata. Nah, kalau sudah semua selesai baru kita olesin lagi yang kedua supaya kelihatan lebih cantik dan mengkilat seperti itu ya. Itu bentuk susunannya yang di loyang itu udah nggak rapi ya, ada yang ya pokoknya berantakan lah itu, karena waktu membakarnya itu kan cuma jadi 3 loyang tuh semua yang apa, resep adonan itu 3 loyang full. Cuman karena pas dibakarnya itu ada yang bagian pinggir-pinggir itu matangnya duluan, jadi dipindahkan ke loyang yang lain. Jadi bentuknya itu udah ndak rata, udah ndak ini. Jadi 4 loyang akhirnya. Nah, ini sudah olesan yang kedua ya, yang kedua kali. Jadi diolesin semua sampai merata lagi. Nah, nanti setelah itu baru deh kita bakar. Kalau udah selesai semua ya, jadi sekalian kerja gitu ya. Tapi kalau mau dibakar, mau di oven itu dipisah-pisah dulu ya, supaya nanti nggak lengket. Oh ya, saya mau sekalian sapa-sapa teman-teman dulu yang sudah setia mendukung channel ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan juga sudah mensubscribe. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Tanpa dukungan kalian, channel ini tidak akan bisa berkembang. Dan juga untuk teman-teman yang belum mensubscribe, saya juga tetap ucapkan terima kasih banyak karena setia menonton video-video masakan Nara ya. Dan mudah-mudahan di video yang lain membuat hati kalian tergerak untuk mensubscribe. Oh ya, ini kuenya udah selesai, udah matang merata ya. Tapi memang warnanya ada yang agak gelap sedikit karena di bagian pinggir-pinggir itu biasanya matangnya emang nggak merata. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting rasanya enak. Nah, ini jadinya 4 toples yang 500 gram ya. Nah, itu juga ada lebihnya untuk Faujan. Lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.